Dr. Iki Parida SH LLM, dia adalah seorang pengacara, dia seorang dosen dan pengacara ya. Kemudian dia istri daripada pakar muslim atau ketua muslim Jepang. Jadi dia dosen, pengacara, dan istri daripada ketua muslim Jepang. Dia sangat tahu betul. Dia tidak pernah datang ke pengadilan. Dia tidak pernah menginjakkan kakinya di pengadilan dulu ya. Bagaimana dia bersaksi palsu? Sedangkan tuduhannya adalah saksi palsu. Dan dia menggunakan jasa Magister Law atau LLM ke pengadilan. Dialah yang bersumpah palsu. Yang dua pengacaranya ini, kalaupun dikatakan palsu itu. Tapi kan pemberi kuasa tidak memberikan sumpah palsu. Nah, kemudian pengacaranya kok tidak jadi tersangka. Padahal 242 junto pasal 55 dibikin. 242 junto pasal 55. Harusnya kan ada peserta tambahan kan, tapi ini tidak ada. Nah, kok selalu Jessica Dr. Ike Parida yang dibidik gitu loh. Dan 12 tahun Ike Parida ini jadi korban. Sementara Ike Parida begitu membeli apartemen itu cash dalam 1 minggu 3 miliar 50 juta, langsung dipaksa harus bayar karena katanya sebentar lagi akan naik. Kemudian setelah 1 minggu dibilang lagi, Anda tidak bisa membeli apartemen karena melawan pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Maka Ike Parida membawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi final and binding. Ini ya, final and binding. Rumusnya Mahkamah Konstitusi, hukumnya adalah final and binding. Jessica itu mendapatkan Dr. Ike Parida mendapatkan nilai sangat bagus di Mahkamah Konstitusi, final and binding, karena dia apabila mengajukan bukti tidak bercampur harta. Artinya ada perjanjian pisah harta antara dia dan suami. Dia warga negara Indonesia, suaminya warga negara Jepang, maka pisah harta kan. Nah, itu sudah final and binding. Kemudian nggak terima juga PT PH atau yang dari Surabaya itu loh. Diajukan ke Mahkamah Agung gitu ya. Gugatan banding, kemudian kasasi, kemudian ibu itu juga menang kasasi. Dikasasi lagi kedua kali, menang lagi dia. Karena berdasarkan itu Mahkamah Konstitusi, karena dia ajukan itu bukti pembagian harta, pisah harta gitu ya. Harta suami, harta dia. Jadi dia dengan suami itu pisah harta. Itu juga panel banding, dia kutip dari Mahkamah Agung. Lalu di mana salahnya? Tapi dilaporlah ke Polda. Katanya waktu dia mengajukan kasasi itu atau PK itu diajukan katanya 3 bukti, yaitu surat dari MK, surat dari BPN, dan surat dari Cipta Kerja. Ini kan bukan palsu, tapi sudah pernah diajukan. Itu kan kesalahan pengacara yang maju itu ya. Kemudian dicekal dia. Kemudian diajukan permohonan ke Kabarreskrim dan sebagainya Kapolri, tidak juga direspon. Dia 6 bulan dan 2 bulan pertama kali ya. Akhirnya diajukan ke gugatan Tun Jakarta. Dia juga menang. Dia juga lagi di Jakarta Selatan. Dia juga menang pelawan eksekusi. Banding lawannya itu juga kalah. Jadi udah 9 kemenangan, apalagi 9 kali kemenangan loh. Apalagi yang dituntut itu. Kemudian ada soal memberi keterangan palsu di pengadilan. Bolak-balik 15 kali kalau nggak salah hitung saya. Kemudian ada surat dari Kapolri mengatakan ini tidak mungkin perkara pidana, tidak ditemukan mens rea, tidak ditemukan actus reus katanya. Kok tiba-tiba ganti Kajati DKI dan ganti jaksanya, di traktir saya minum di Jambi tanpa sengaja, dia kenalan dengan saya, tidak ada ditemukan posisi. Kok dengan jaksa yang sekarang dan Kajati sekarang tiba-tiba P21, sementara saksi yang diajukan oleh terdakwa belum diperiksa, Profesor Dr. Harkristuti Harkisno. Kemudian belum dimintai keterangan antara terdakwa dan saksi gitu, belum dikonfrontir. Kemudian juga belum dimintai keterangan daripada terdakwa. Jadi apa ini? Ini namanya persekongkolan jahat. Kita sangat tentang persekongkolan jahat di sini. Maka Alvin Lim bilang, udahlah di negara begini, negara Konoha ini, kalau uangmu lebih banyak dari orang itu boleh, tapi kalau uang kita lebih sedikit, untuk apa melawan? Bukan begitu. Apa begitu kita ajarkan cucu kita, anak kita ajarkan begitu.
Jadi harus kita ajarkan siapapun dia harus tunduk pada hukum Indonesia. Jadi kalau dibilang Naga 9 itu tidak bisa dijerat, tetapi kita harus biasakan jerat secara hukum. Semua warga negara sama di hadapan hukum, betul nggak? Betul. Iya, harus kita tanamkan kepada anak cucu kita, nanti semua warga negara sama di hadapan hukum gitu loh. Iya. Jelas motifnya karena SP3D dari Kapolri dan ke saya dari Kapolda Metro Jaya tidak ditemukan bukti, tidak ditemukan mens rea, tidak ditemukan actus reus. Kok bisa langsung P21? Setelah 15 kali bolak-balik, dan pergantiannya itu adalah pergantian Kajati dan jaksa. Begitu ganti langsung P21. Tapi tidak ada perubahan. Kok si yang dulu-dulu melihat tidak ada actus reus, kok tiba-tiba ada? Nah, inilah permainan itu. Kemudian ketika terdakwa ditangkap, dia baru pulang dari Jepang. Juga saya orang bandara kerjasama dengan Polda, diteleponlah 80 orang loh, 80 orang menangkap satu orang. Wajar nggak? Badannya kecil, 80 orang sampai dijemput begini oleh 4 orang, dipentokkan giginya. Apa begitu menangkap seorang perempuan doktor dan dosen? Haruskah begitu? Lalu bagaimana dengan uang dia 3 miliar 50 juta yang diserahkan 12 tahun lalu? Apakah begitu membeli apartemen? Sampai kapan begini? Maka kemarin saya terpesona melihat ibunya Ike Farida ya. Datang dia, saya mau belajar hukum kepada orang ini. Kok uang kita serahkan gak kembali? Kok ditangkap kita? Saya mau belajar sama dia, katanya gitu. Dan begitu keluar dari pengadilan langsung diborgol lagi tangannya di depan ibunya. Sampai ibunya menangis, bisa nggak aku yang pakai dan aku yang diborgol? Kasihan anak saya, katanya gitu. Saya menangis, putrinya juga menangis. Itu jadi oleh karena itu harus kita lawan. Semua warga negara harus sama di hadapan hukum, ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain?